Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang jamu. Di sini ada rekan saya yang bernama Cut Zahra Maulani dengan NIM 1804018. Ada Dewi Suciawati dengan NIM 1804019. Ada Desi Rahmawati dengan NIM 1804020. Ada saya Dinda Ayu Kusumawardani dengan NIM 1804021. Ada Dina Novita Sari dengan NIM 1804022 dan ada Diah Kusumawati dengan NIM 1804023. Definisi dari jamu adalah sediaan obat herbal Indonesia yang keamanan dan khasiatnya telah diketahui secara turun-menurun berdasarkan pengalaman empiris. Bentuk sediaan jamu sebagaimana asalnya yaitu berupa serbuk, pil, cairan, dan sejenisnya. Jamu juga dapat disebut sebagai obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang, akar-akaran, daun-daunan, dan kulit batang ataupun buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan seperti empedu kambing. Jamu biasanya terasa pahit sehingga perlu ditambahkan madu sebagai pemanis agar rasanya lebih dapat ditoleransi peminumnya. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bahan sediaan sarian galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan. Selanjutnya yaitu ketentuan logo jamu. Yang pertama, kelompok jamu harus mencantumkan logo dan tulisan jamu. Yang kedua, logonya berupa ranting daun di dalam lingkaran. Ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur. Yang ketiga, ini ada warna logo. Warna logo itu warnanya hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Kemudian yang keempat itu tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok dengan tulisan jamu. Selanjutnya, jenis-jenis jamu dan khasiatnya. Yang pertama, jamu beras kencur untuk menghilangkan pegal-pegal. Yang kedua, jamu kunir asam untuk menyegarkan tubuh. Yang ketiga, jamu sinom, khasiatnya sama dengan jamu kunir asam, akan tetapi perbedaannya hanya ada penambahan bahan sinom. Jamu yang keempat adalah jamu cabai puyung, khasiatnya sebagai penurun demam, dapat juga mengatasi sakit kepala dan flu. Selanjutnya, yang kelima ada jamu pahitan, khasiatnya untuk mengatasi menstabilkan gula darah pada penderita diabetes dan juga untuk mengatasi perut kembung, pagal linu, dan pusing. Jamu yang keenam, jamu kunci suruh. Khasiatnya untuk mengatasi bau badan. Yang ketujuh, jamu kudus Laos untuk mengatasi batuk berdahak. Yang kedelapan, jamu uyup-uyup atau gebiokan untuk memperlancar ASI, menghangatkan tubuh, dan meningkatkan stamina. Selanjutnya, simplisia yang bisa digunakan sebagai jamu. Yang pertama ada kunyit pepet, temulawak, tapak liman, temu ireng, kunyit putih kering, kunyit putih gembyo kering, broto wali kering, daun sirih, tempuyung, buah dewa, daun sambalito kering, kunyit pepet, pulau sari, secang kering, pule kering, peganggang kering, daun murbei kering, dan daun salam kering. Selanjutnya itu ada kriteria atau persyaratan jamu. Yang pertama, jamu harus aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang ketiga, tingkat pembuktiannya itu secara umum dan medium. Yang keempat, jenis klaim yang harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk atau sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran. Terus yang terakhir itu efek kerja jamu. Efek kerja jamu ini tidaklah secepat efek kerja obat sintesis.
obat herbal ini perlu waktu onset lebih lama dibandingkan obat sintesis karena model aksi kerjanya juga berbeda. Selanjutnya, efek kerja pada jamu. Obat herbal tidak bekerja cepat seperti obat sintetis. Obat herbal perlu waktu atau onset lebih lama karena model aksi kerjanya berbeda. Jika menemui jamu untuk asam urat yang bisa menyembuhkan rasa sakit dalam waktu kurang dari 1 jam, harus dicurigai. Jamu tersebut dicampur dengan dexamethasone, obat sintetik yang memang manjur untuk menghilangkan pegal-pegal. Obat herbal lebih tepat digunakan untuk penyakit metabolisme seperti diabetes mellitus, asam urat, kolesterol, dan sebagainya. Selanjutnya, jamu tidak cocok untuk penyakit akut atau perlu tindakan yang cepat karena mode aksinya berbeda. Reumaner atau obat herbal fitofarmaka memiliki potensi lebih rendah dibanding indomethacin atau obat sintetik, dan tentu efeknya berbeda karena farmakologi molekulernya juga berbeda. Indomethacin melalui penghambatan cok saja, sedangkan Reumaner karena dari tanaman, maka kandungan zat aktifnya banyak dan memiliki aksi farmakologis masing-masing dan saling mendukung satu sama lain, kerja sinergisnya. Selanjutnya adalah keamanan dan efek samping obat herbal. Obat herbal dapat berperilaku seperti obat sintesis, seperti contoh datura metal atau kecubung yang digunakan untuk obat asma. Jika berlebihan, dapat membuat mabuk karena mengandung tropan alkaloid, bisa berperilaku seperti atropin. Yang kedua itu mahkota dewa. Yang dijadikan obat adalah daging buahnya, namun jika biji kulit ikut tercampur, bisa mengakibatkan pusing, mual, dan muntah. Yang ketiga itu cabai Jawa. Biasanya menyebabkan keguguran pada ibu-ibu di awal kehamilan. Simptitum komprei bisa membuat hepatotoksik atau kerusakan heper atau hati. Selanjutnya itu penyalahgunaan obat. Tanaman obat tradisional ini ternyata juga tidak lepas dari adanya penyalahgunaan yang sering terjadi di sekeliling kita, antara lain penyalahgunaan cara pemakaian. Daun ganja dicampur rokok atau seduhan kecubung dicampur untuk mabuk. Yang kedua itu penyalahgunaan tujuan pemakaian. Jamu terlambat bulan dicampur jamu pegelinu untuk abortus. Yang ketiga itu penyalahgunaan proses penyiapan atau produksi, menambahkan bahan kimia obat atau BKO dalam jamu. Yang keempat itu dioplos dengan produk lain yang beralkohol. Penambahan bahan kimia obat dalam jamu atau BKO. Bahan kimia yang dicampurkan ke dalam obat tradisional ini kebanyakan masuk ke dalam kategori obat keras dengan dosis yang jauh daripada dosis yang dianjurkan, sehingga ketika masyarakat mengkonsumsi obat ini secara terus-menerus, maka nantinya bisa merusak ginjal dan juga hati. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 46 obat tradisional atau jamu dalam bentuk serbuk atau kapsul yang ternyata dicampur dengan bahan kimia obat atau BKO seperti paracetamol, sibutramine, sildenafil, dan tadalafil dengan dosis yang tinggi. Ada beberapa jamu yang mengandung bahan kimia, salah satunya yaitu Weiyixin kapsul, produksi dari Jiangsu Haihong, farmasetikal Cina yang mengandung glibenclamida. Yang kedua ada gemuk segar Eka Jaya nomor 1 serbuk dari perusahaan jamu atau PJ, Satu Jaya Kobja, Aneka Sari Cilacap yang mengandung paracetamol. Yang ketiga ada Pegalinu Sari Widodo atau COD, Ikot Putra Kinasi dari Banyuwangi yang mengandung fenilbutason. Yang keempat ada New Happy Strong Capsule, produksi tidak tercantum tetapi mengandung bahan kimia sildenafil citrat. Yang terakhir ada On Top Capsule,
Produksi dari Putrajaya Melaka, Malaysia yang mengandung sildenafil silikat. Saya Dina Novitasari akan menjelaskan tentang efek samping obat herbal. Obat herbal atau obat tradisional juga memiliki efek samping seperti obat kimia. Efek samping terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ada bahan yang bersifat keras, kedua ada bahan yang bersifat toksik, ketiga intrinsik dari dalam atau bahan alam sendiri. Ada beberapa diantaranya faktor intrinsik. Yang pertama, salah dalam memberikan dosis atau takaran. Yang kedua, salah waktu pemakaian atau cara penggunaan, adanya alergi pada pasien tertentu. Yang ketiga, adanya interaksi antara obat dengan obat herbal. Dan ada faktor ekstrinsik, yaitu ada yang pertama, salah mengidentifikasikan tanaman obat yang digunakan. Yang kedua, salah dalam pengolahan sehingga menjadi tidak berkhasiat. Yang ketiga, ada klaim khasiat yang menyesatkan. Yang keempat, adanya pemalsuan atau pengolahan tidak benar. Yang kelima, ada salah dalam menggunakan tanaman. Yang keenam, ada terkontaminasi bahan beracun atau pestisida logam berat.